Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknologi bahan alam, ekstrak minyak atsiri. Minyak atsiri atau minyak esensial adalah zat berbau yang terkandung dalam tanaman. Ciri utama senyawa berwujud cairan, mudah menguap, dan aroma khas. Beberapa jenis senyawa ini sangat termolabil atau tidak stabil pada suhu tinggi. Beberapa metode untuk memperoleh minyak atsiri: yang pertama, distilasi. Distilasi dibagi menjadi tiga, yaitu air, air uap, dan uap. Kedua, press. Ketiga, pelarut organik. Keempat, eflorensi. Kelima, maserasi lemak panas. Fraksinasi dan isolasi. Fraksinasi berasal dari kata fraction atau bagian, diartikan sebagai mekanisme untuk memilah atau memisahkan suatu kumpulan menjadi beberapa bagian. Tujuannya mendapatkan fraksi aktif dan melakukan pemisahan satu senyawa tunggal. Fraksinasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, ekstrak cair-cair. Prinsip kerjanya peningkatan polaritas, ketidakcampuran dua pelarut yang digunakan dapat diprediksi senyawa terlarut. Yang kedua, kromatografi. Prinsip kerjanya partisi, penukaran ion, reaksi spesifik. Kromatografi terbagi menjadi lima. Pertama, kromatografi lapis tipis. Kedua, kromatografi kolom. Ketiga, vakum liquid kromatografi. Keempat, phase occlusion kromatografi. Yang kelima, solid phase extraction. Kegunaan: pengecekan cepat terhadap komposisi campuran, menentukan kondisi percobaan dari kromatografi kolom, mengetahui kesempurnaan suatu reaksi, mengidentifikasi obat, ekstrak tanaman, preparat biokimia, mendeteksi kontaminan dan pemalsuan. Kelebihan: waktu relatif cepat, simpel, jumlah zat yang diperiksa cukup kecil, optimalisasi senyawa spesifik, tidak diperlukan ruang yang besar. Kekurangan: tidak bisa digunakan untuk senyawa volatil. Pemurnian adalah metode untuk mendapatkan komponen bahan alam murni bebas dari komponen kimia yang tidak dibutuhkan. Prinsipnya, pemisahan antara dua zat atau lebih yang tercampur. Tingkat kemurniannya 95–100%. Berdasarkan senyawa pemisahan, pertama, secara fisik tidak mengubah zat selama pemisahan. Secara kimia, suatu komponen atau lebih direaksikan sehingga dapat dipisahkan. Cara atau teknik pemisahan tergantung pada jenis, wujud, dan sifat komponen di dalamnya. Rekristalisasi adalah proses pemurnian kembali senyawa organik padat dari bahan pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali senyawa padat yang dilarutkan ke pelarut sehingga didapat senyawa murni. Hal yang harus diperhatikan dalam memilih pelarut: hanya bereaksi dengan zat yang dilarutkan, hanya melarutkan zat yang akan dimurnikan, bukan pencemarannya. Titik didih harus rendah agar mudah membentuk kristal. Titik didih harus rendah dari titik leleh sehingga tidak terurai. Kelebihannya memberikan daya larut yang besar antara zat yang dimurnikan dengan pengotornya, tidak meninggalkan zat pengotor pada kristal dan mudah dipisahkan. Metode paling baik untuk pemisahan campuran cair padat. Kekurangannya, larutan yang dipisahkan harus memiliki daya larut yang lebih besar agar tidak susah dipisahkan. Dekantasi adalah proses pemisahan campuran berdasarkan sedimentasi atau gaya gravitasi dan penuangan langsung atau pemindahan ke wadah lain. Digunakan untuk memisahkan zat cair dan padat yang tidak saling bercampur dan harus memiliki perbedaan massa jenis. Kelebihan: desain alat dan operasional lebih sederhana, aplikasi luas untuk berbagai keperluan. Kekurangannya, hanya dapat memisahkan cairan yang tidak bercampur, tidak dapat digunakan untuk bahan berupa larutan dengan massa jenis sama, diperlukan perlakuan lain sebelum pemisahan seperti sentrifugasi. Sublimasi adalah di mana proses suatu senyawa mengalami konversi pada tekanan rendah dari suatu padatan menjadi gas tanpa melalui fase cair dengan cara memasukkan senyawa pada sistem vakum dan terkondensasi menjadi senyawa murni. Kelebihan: digunakan untuk senyawa padat yang dapat menguap. Hasil pemisahan murni mempunyai perbedaan titik didih yang besar. Kelemahan: hanya untuk campuran senyawa padat yang dapat menguap, tidak dapat digunakan untuk senyawa padat yang titik didihnya rendah, membutuhkan lebih banyak alat. Komputasi bahan alam diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Hal ini disebut dengan teori komputasi. Contohnya, penemuan obat baru, database tanaman, prediksi aktivitas obat, dan molekuler docking. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.